Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Allah. Nah, saudara, tema firman Allah yang kita akan pelajari pada hari ini, pada saat ini, yaitu, saudara, judulnya tidak mungkin masuk surga karena perbuatan baik. Ya, tidak mungkin masuk surga karena perbuatan baik. Ya, saudara, banyak orang-orang yang punya pemikiran atau punya pandangan bahwa mereka itu akan selamat kalau mereka berbuat baik. Ya, mereka banyak berbuat baik. Ya, maka mereka akan kemungkinan besar mereka akan masuk surga. Nah, itu adalah cara pandang manusia pada umumnya dan cara pandang agama-agama lain pada umumnya. Ya. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, ya, orang Kristen punya konsep yang berbeda. Ya, punya konsep yang berbeda. Keselamatan itu, saudara, bukan karena perbuatan baik. Ya. Ini harus dipahami. Ini adalah sebuah hal yang merupakan ajaran yang sangat berbeda. Ya, ajaran yang sangat berbeda dengan agama-agama manapun di dunia. Di dunia ini hanya satu agama yang mengajarkan bahwa bahwa selamat itu atau masuk surga itu bukan karena perbuatan baik. Ya, dalam iman Kristen dikatakan bahwa masuk surga itu hanya karena iman. Ya, itu hanya karena iman pada Yesus. Nah, saudara, khotbah ini harus terus dibicarakan. Ini harus terus diajarkan. Karena kenapa? Karena pengajaran hari-hari ini, saudara, dalam kalangan gereja kebanyakan pengajaran dalam gereja kebanyakan mengajarkan keselamatan itu iman ditambah dengan perbuatan baik. Ya. Iman ditambah dengan perbuatan baik. Jadi kalau orang hanya beriman tapi dia tidak punya perbuatan baik, nah mereka dalam pengajaran Kristen hari-hari ini kebanyakan mereka anggap itu tidak bisa selamat. Jadi di dalam pandangan umum Kristen, dalam kalangan Kristen sendiri masih banyak orang percaya bahwa keselamatan itu berdasarkan iman tambah perbuatan baik. Kenapa ada tambah perbuatan baik? Karena mereka ambil dasar kitab Yakobus pasal 2 yang berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah, saudara, ini hal-hal yang harus benar-benar kita pahami secara mendalam. Ini kita sangat membutuhkan pengajaran ini. Maka di sini kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ini. Saudara yang sudah paham bahwa keselamatan masuk surga hanya karena iman saja dan tidak karena perbuatan baik, saudara, ajaran ini harus saudara ajarkan. Ya, pertama-tama kepada keluarga. Orang tua harus mengajarkan ini kepada anak-anak. Ya. Ini benar-benar harus disampaikan. Ini adalah sebuah perjuangan besar bagi orang tua. Bagaimana anaknya bisa tahu bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah. Pada saat ini banyak orang tua yang tidak mengajarkan mengenai keselamatan kepada anak. Ya, nah saudara, ini tanggung jawab orang tua, ya, yaitu saudara dia mengajarkan tentang Tuhan, tentang keselamatan yang dari Tuhan kepada anak-anak. Saudara, saya pernah mendengarkan tulisan saya mengutip tulisan Martin Luther berkata bahwa orang tua yang membiarkan anak-anaknya tanpa mengenal Tuhan, orang tua yang membiarkan anak-anaknya bertumbuh makin besar tanpa mengajarkan tentang Tuhan, itu adalah orang tua yang jahat. Itu Martin Luther. Ya. Orang tua yang tidak mengajarkan keselamatan, kebenaran kepada anak-anaknya, mereka anak-anak itu bertumbuh tanpa mengenal Tuhan, itu adalah perbuatan jahat. Itu adalah orang tua yang jahat. Ya, saudara, itu Martin Luther itu sangat tegas dalam
dalam tulisannya Martin Luther. Maka bagi kita, ya, kita kan pasti suatu saat akan jadi orang tua. Ya, saudara, karena itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh masalah ini. Ya. Bahkan tak usah mau mengajarkan keselamatan, saudara. Banyak orang tua Kristen hari ini nggak bisa memimpin berdoa anak-anaknya. Apalagi mau mengajarkan keselamatan. Ya, memimpin orang berdoa aja nggak bisa. Jangan doa-doa syafaat, doa makan aja kadang nggak bisa. Ya. Nah, saudara, ini kan sebenarnya sebuah gambaran keluarga Kristen yang bobrok. Ya, jangan karena kita misalnya sehat-sehat, punya pekerjaan, punya uang bulanan, lancar semua, lalu kita bilang ya itu sudah berhasil. Saudara, dalam pandangan Kristen, kalau orang itu tidak tahu tentang Tuhan, walaupun mereka Kristen yang kaya, itu sebenarnya bukanlah orang Kristen yang berhasil. Ya, itu bukanlah orang Kristen yang benar. Ya. Maka saudara, mari mempersiapkan diri supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang keselamatan itu. Ya, maka seperti saya di sini saya harus terus menyampaikan ini karena saya paham bahwa banyak orang sebenarnya belum tahu hal ini. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu ini, sama aja kita membiarkan anak-anak kita itu sedang menuju berjalan masuk neraka. Ya. Jadi, saudara, kalau kita pikir-pikir, itu kan sebenarnya kejahatan. Membiarkan anak-anak masuk neraka itu adalah kejahatan. Ya. Nah, oke. Saudara, judulnya tidak mungkin masuk surga karena perbuatan baik. Oke, kita lihat lembaran yang kedua. Ya, saudara, tidak mungkin masuk surga oleh karena perbuatan baik. Ya, kita baca dalam Galatia. Ini ayatnya, saudara. Galatia pasal 2 ayat 16. Sama-sama kita baca dari di atas ini, kita lihat 1 2 3. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara, ayat ini berbicara dengan tegas dan terang. Ya, dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, ini saudara, banyak orang baca ini sebenarnya, bahkan banyak pendeta-pendeta yang baca, tapi saudara masih tetap kurang percaya. Kenapa begitu saya katakan? Karena pengajaran masih tetap didasarkan pada perbuatan baik. Padahal kalau misalnya iman ditambahkan dengan perbuatan baik, keselamatan, ya itu oleh iman tambah perbuatan baik, itu bukan iman lagi. Karena iman itu berdasarkan apa? Iman itu berdasarkan kasih karunia. Kalau ditambah dengan perbuatan baik, itu bukan kasih karunia lagi. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan, saudara. Jadi kalau misalnya iman itu sudah ditambah perbuatan baik, itu bukan iman. Jadi iman itu ya iman toh. Ya. Sekali lagi saudara, bahwa kalau iman tambah perbuatan baik, itu bukanlah iman. Kenapa? Karena iman itu berdasarkan kasih karunia. Yang disebut iman kan artinya, iman itu artinya percaya pada kasih karunia Allah semata. Apa artinya kasih karunia? Artinya sesuatu pemberian Allah, hadiah dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Jadi tidak ada sesuatu yang kita buat di dalam. Jadi kalau misalnya iman itu tambah perbuatan baik, berarti itu bukan iman lagi. Artinya bukan iman pada kasih karunia. Tapi itu saudara, itu jelas bukan iman. Itu artinya kita kembali lagi pada konsep keselamatan karena perbuatan baik. Nah, ini yang harus jelas. Ini harus tegas kita ajarkan ini, dan harus kita sungguh-sungguh menyampaikan ini kepada orang-orang. Ini saudara nggak bisa main-main, karena ini penentu, iman itu penentu orang ke surga. Ya. Orang nggak punya iman tidak bisa masuk surga. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 6. Ya, Ibrani berapa ya? 11 ayat 6 ya? Ya, dikatakan bahwa tidak mungkin orang berkenan kepada Allah
tanpa iman. Ya, Ibrani 11:6. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Ya. Jadi iman itu apa? Iman itu adalah percaya pada kasih karunia Allah. Bahwa keselamatan itu adalah karena pemberian Allah cuma-cuma, bukan karena kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan itu. Kalau kita sudah berbuat sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, itu bukan kasih karunia. Artinya kita yang punya perbuatan di dalam, kita punya andil di dalam. Berarti kita mendapatkan keselamatan itu berarti bukan karena kasih karunia semata. Bukan 100% karena kasih karunia. Tetapi kita mendapatkan karena ada usaha kita di dalam. Berarti yang terpuji bukan kasih karunia. Yang terpuji adalah kita manusia yang kita manusia yang sudah melakukan sesuatu untuk keselamatan itu. Maka dikatakan kan jelas, seseorang bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ini saudara kalimat pertamanya. Baru yang kedua dikatakan tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini saudara harus tegas bagi anak-anak yang tahu orang tuanya belum tahu ini, belum paham ini, ajarkanlah. Selamatkanlah orang tuamu jangan sampai masuk neraka. Karena kalau orang berpikir masuk surga karena berbuat baik untuk masuk surga itu sama dengan menuju neraka. Bisa dikatakan saudara dalam konsep Alkitab itu boleh dikatakan begini, bahwa orang baik itu malah tidak bisa masuk surga. Orang yang hanya berbuat baik, perbuatan baik itu malah menjauhkan orang dari surga. Halo, amin? Amin, Nata? Ya. Nah, saudara, perhatikan ini baik-baik. Karena ini kalau saya lihat ya di gereja hari ini sudah mungkin hanya 20% gereja yang tahu ini. Kebanyakan kalau saya bicara dengan para pendeta-pendeta, kebanyakan masih ngotot bahwa memang orang diselamatkan karena iman tambah perbuatan baik. Saudara, itu pengajaran bapak-bapak pendeta, apalagi jemaat. Apalagi jemaat yang tidak suka belajar. Ya, nah saudara, ayat-ayat Alkitab banyak sekali hal yang berbicara tentang bahwa manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Ya. Jadi saudara, kalau berdasarkan perbuatan baik, ya dikatakan di sini melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat kan mengajarkan hal yang baik. Hukum Taurat itu kan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Itu banyak aturan-aturan moral. Selain itu ada juga banyak aturan-aturan yang bersifat budaya. Ya. Dan semua aturan-aturan itu diberikan sebenarnya saudara bukan untuk menyelamatkan. Hukum Taurat itu tidak diberikan untuk menyelamatkan. Jadi hukum Taurat itu untuk apa? Sebenarnya hukum Taurat itu diberikan supaya orang sadar dia adalah orang berdosa. Karena dengan banyak hukum, terus dia lihat dia banyak melakukan kesalahan, sehingga akhirnya dia sadar dia adalah orang berdosa. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu diberikan untuk menyatakan tentang dosa, bukan untuk menyelamatkan orang dari dosa. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu menuntun orang supaya sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Orang yang tidak tahu dirinya berbuat dosa, orang yang tidak sadar dirinya orang berdosa, tidak mungkin bisa selamat. Karena yang bisa menerima kasih karunia itu adalah hanya orang yang sadar dia berdosa. Dia tidak mungkin bisa dengan hidupnya hari ini, dengan kebaikannya hari ini, dia nggak bisa diselamatkan. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu tujuannya untuk mengurung orang dalam dosa. Supaya orang tahu apa itu dosa. Dan supaya orang sadar bahwa dia adalah orang berdosa, orang keji di mata Tuhan. Sehingga orang itu membutuhkan kasih karunia. Jadi makanya dikatakan di sini, ya, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, ya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, ya, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, sebab tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Jadi ini sangat jelas. Saudara, ajarkan ini baik-baik kepada orang. Ya, kalau berbicara mengenai keselamatan, jangan menjelek-jelekkan agama. Saya lihat ada banyak pengkhotbah, penceramah untuk menyatakan kebenaran agama, lalu dia menjelek-jelekkan agama orang lain. Saudara, tidak perlu menjelekkan agama orang. Yang sangat perlu, saudara, itu logika, rasio yang kita, bagaimana, apa alasannya kenapa kita bisa diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Nah, itu yang harus kita sampaikan, bukan menjelek-jelekkan agama orang lain. Ada penceramah-penceramah yang bilang, wah kalau saudara jadi agama Kristen masuk neraka, tapi dia nggak kasih penjelasan apa-apa. Dia nggak menerangkan apa-apa. Kenapa orang Kristen itu kok masuk neraka? Jadi dia hanya emosi saja. Dia hanya mengumbar emosi, menjelek-jelekkan orang. Kalau jadi orang Kristen tidak akan bakalan masuk surga. Semua orang Kristen itu kafir masuk neraka. Tapi saya dalam hati saya bertanya-tanya, apa alasannya? Tidak diterangkan, tidak diajarkan. Jadi sebenarnya orang seperti itu apa? Orang yang menyampaikan hoax. Hoax itu kan artinya sesuatu yang tidak berdasarkan data. Tidak ada datanya, tidak ada data. Orang seperti itu pembohong, itu menipu orang, itu sebenarnya menipu jemaat, menipu umat. Dan banyak sekali, yang lucunya, banyak sekali orang percaya. Banyak sekali orang yang begitu mendengarkan orang-orang begitu. Padahal orang-orang itu sudah jelas-jelas ngawur, tapi masih dipercaya. Nah, ini kan lucu kan, banyak orang hari ini sudah tahu orang itu bobrok, sudah tahu itu orang yang orang yang tidak beres, tapi karena orang itu pakai jubah agama, mereka pakai jubah agama, mereka pakai topi agama, mereka pakai celana agama, kacamata agama, semua ada merek agama di dalam hidup mereka, lalu orang mendengar mereka walaupun mereka maki-maki. Yang mereka ajarkan makian-makian, mengutuk pemerintah. Apa itu? Saudara, padahal mereka katanya orang beragama, mereka ahli agama, mereka penceramah-penceramah yang luar biasa, bahkan jadi penceramah nasional. Tapi saya lihat ini penceramah-penceramahnya hanya khotbah atau ceramahnya yang menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan agama, menjelek-jelekan pemimpin, menjelek-jelekan pemerintah. Itu ngawur. Tapi banyak orang masih suka dengarkan orang-orang begitu. Nah, saudara, jadi sebenarnya dalam berbicara tentang ketuhanan, jangan bicara tentang agama. Jangan bicara menjelekkan agama orang. Kita tidak diajarkan untuk menjelekkan agama orang. Jangan menjelek-jelekan orang. Kita tidak pernah diajarkan untuk menjelek-jelekan orang. Walaupun mereka berbeda dengan kita atau beragama beda dengan kita. Kita nggak boleh menjelek-jelekan orang. Ya, tapi apa yang kita sampaikan kebenaran. Ya, kenapa kita masuk surga itu hanya karena iman? Kenapa tidak bisa masuk surga hanya dengan perbuatan baik? Nah, itu alasan-alasannya apa? Itulah yang harus kita terangkan. Bukan menerangkan kejelekan agama-agama. Ya, apalagi menjelek-jelekan misalnya, wah kitab orang Kristen itu palsu, kitab orang Kristen itu fiksi. Penjarakan aku katanya. Laporkan aku. Coba itu apakah itu seorang yang pantas berbicara tentang nama agama? Apakah orang itu pantas berbicara tentang nama Tuhan? Sudah tidak pantas begitu, sudah jelas-jelas tidak pantas, banyak orang mengikuti. Banyak orang mau ajaran-ajaran yang begitu. Ribuan, jutaan orang yang mengikuti mereka. Berarti saudara, manusia itu paling gampang disesatkan. Ya, manusia itu paling mudah disesatkan. Kenapa? Karena memang sudah sesat. Manusia itu sudah sesat, otomatis manusia itu mudah disesatkan. Ya, maka saudara, kita harus tahu apa yang harus kita sampaikan. Harus tahu apa ajaran-ajaran pokok dalam keagamaan atau dalam ketuhanan. Dan saudara, salah satu ajaran pokok utama yang harus kita pahami dalam ketuhanan atau dalam keagamaan, yang pertama, salah satu yang penting adalah bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia, dan bukan karena melakukan perbuatan baik. Ya, mungkin nanti ada orang bertanya, oh jadi boleh bebas berbuat dosa? Oh tidak. Saudara, kita tidak menjadikan perbuatan itu sebagai dasar keselamatan,
Tapi bukan berarti kita jadi brutal, bisa kita bebas melakukan dosa, itu juga tidak. Ya, kita memang harus berbuat baik, tapi tetap ajaran berbuat baik itu tidak menjadi dasar keselamatan. Nah itu, jadi perhatikan ya, orang Kristen memang mengajarkan perbuatan baik, tetapi saudara, perbuatan baik tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam keselamatan. Tidak bisa menjadi dasar untuk masuk surga. Nah nanti kita akan melihat kenapa. Ya, kenapa begitu? Kenapa perbuatan baik itu tidak bisa? Nah itu nanti yang kita akan pelajari. Ya. Nah jadi yang pertama dulu saudara, bahwa harus Anda tahu ayatnya. Dalam Alkitab kita itu ada banyak ayat. Misalnya contohnya Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi orang yang bilang perbuatan baik itu menyelamatkan, itu orang memegahkan diri itu. Itu orang sombong itu. Dia pikir perbuatan baik itu berkenan pada Allah. Ya, perbuatan baik sebaik apapun dalam pandangan manusia memang itu baik, tapi dalam pandangan Allah tetap tidak baik. Karena Allah itu terlalu baik, terlalu suci. Bagaimana kita menyamakan kebaikan Allah, bagaimana kita menyamakan kebaikan manusia ya dengan kebaikan Allah? Allah itu kan terlalu suci. Allah itu terlalu baik. Jadi kalau kebaikan manusia itu nggak bisa disejajarkan dengan kebaikan Allah. Ya. Bahkan kebaikan-kebaikan kita kalau dalam pandangan Alkitab, dalam firman Allah dikatakan Alkitab, perbuatan baik itu hanyalah kain kotor. Ya, itu kain kotor. Perbuatan baik itu dalam kekristenan menurut Alkitab itu adalah kain kotor. Tahu kain kotor kan? Kain kotor itu kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu kain cemar seorang perempuan. Ya, itu kain cemar waktu orang perempuan datang bulan. Saudara, kebaikan dalam Kristen bisa disejajarkan dengan kain kotor. Bisa disejajarkan dengan kain cemar seorang perempuan. Jadi artinya bahwa kebaikan itu di dalam mata Allah itu tidak ada artinya. Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa memenuhi ya standar kebaikan Allah. Nah, jadi saudara, maka dalam kekristenan kita sangat jelas bahwa keselamatan itu atau masuk surga itu tidak mungkin karena berbuat baik. Orang yang melakukan perbuatan baik supaya masuk surga itu malah makin jauh dari surga. Ya, saya ulang saudara ya, orang yang melakukan perbuatan baik untuk masuk surga itu malah semakin jauh dari surga. Ya, itu semakin dekat dengan neraka. Makin jauh dari surga, semakin dekat dengan neraka. Jadi ini hal-hal yang perlu kita gali, perlu kita pelajari bersama. Oke, lanjut. Ya. Nah, saudara, ini perhatikan. Bagian yang pertama, keselamatan karena perbuatan baik adalah tidak mungkin. Ya. Saudara, sebagian besar manusia dan juga semua agama-agama lain di luar Kristus, di luar Kristen percaya atau mengajarkan bahwa orang bisa selamat atau masuk surga karena perbuatan baik. Nah, ini saudara, ajaran-ajaran orang. Ya, ajaran-ajaran agama. Ajaran-ajaran manusia bahwa orang masuk surga itu karena perbuatan baik. Saudara, dalam kekristenan ini tidak masuk. Ini malah bertolak belakang. Ya, bahkan bukan hanya saudara, ini benar-benar bertentangan. Ini sangat bertentangan dengan iman Kristen, ya. Nah, saudara, perhatikan, tetapi sebetulnya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, jadi artinya masuk surga dengan perbuatan baik itu tidak mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin bisa orang masuk surga karena perbuatan baik. Kenapa? Karena saudara, dasar kita Alkitab. Ya, untuk memahami cara Allah menyelamatkan manusia harus punya sumber. Sumbernya apa? Alkitab. Jadi kita harus melihat Alkitab kembali. Ya, kalau Alkitab mengajarkan apa, itulah yang harus kita terima. Ya, nah apa kata Alkitab kita? Saudara, tetapi sebetulnya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena pertama, saudara, Alkitab menyatakan bahwa tidak ada manusia yang baik. Ya, saudara, perhatikan ini baik-baik. Di pandangan manusia mungkin kita bisa bilang, wah, seseorang itu baik. Tapi dalam pandangan Allah, dalam pandangan Alkitab,
tidak ada seorang pun manusia yang baik. Walaupun misalnya orang misalnya membantu panti asuhan, walaupun misalnya orang pergi menolong orang-orang miskin di jalanan, perbuatan baik itu saudara, itu di pandangan Allah itu belum memenuhi syarat ya untuk menjadi kebaikan yang berkenan di hadapan Allah. Kebaikan-kebaikan manusia yang seperti itu tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi kebaikan di pandangan Allah atau bisa diterima oleh Allah sebagai kebaikan. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu menurut Alkitab tidak ada yang baik. Ya, tidak ada yang baik, satu orang pun tidak ada yang baik. Nah, ajaran-ajaran dalam kita seperti ini, saudara. Dalam ajaran Kristen itu hal seperti ini diajarkan. Dalam agama-agama lain tidak diajarkan yang seperti ini. Kita didorong terus untuk berbuat baik, tapi mereka sebenarnya tidak bisa menerangkan bahwa perbuatan baik itu tidak memenuhi syarat untuk bisa membuat kita selamat di pandangan Allah. Nah, kita itu di tempat-tempat lain tidak diajarkan ini. Nah, dalam kekristenan, dalam Alkitab itu sangat tegas diajarkan bahwa masuk surga, keselamatan itu hanya karena iman saja. Ya, ingat saudara, iman itu artinya percaya pada kasih karunia, bukan pada perbuatan. Itu namanya iman. Artinya bukan karena kita berbuat baik bisa diselamatkan. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa manusia tidak ada yang baik. Oke, kita baca Kejadian 6 ayat 5 sama-sama kita lihat. Kita baca. Kejadian 6 ayat 5 1 2 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, lihat saudara, di pandangan Allah manusia bagaimana? Ketika dilihat Tuhan, jadi coba lihat, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ya, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia itu dalam pandangan Allah, saudara perhatikan dikatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya. Apa kecenderungan hati manusia? Selalu membuahkan kejahatan. Jadi manusia itu sudah cenderungnya sudah lebih condong kepada kejahatan dibanding condong pada kebaikan. Manusia itu sudah condong pada kejahatan. Dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, dibilang selalu, bukannya sekali-sekali, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Masih ada lagi itu semata-mata? Sebenarnya kan cukup bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Cukup kan? Tapi kenapa ditambah lagi semata-mata? Kan sebenarnya semata-mata itu maksudnya kan apa? Selalu, semata-mata, selalu, kan sama saja. Terus ada lagi kan kata kecenderungan. Ya, kecenderungan hatinya selalu, ya, cenderung selalu semata-mata. Jadi saudara, manusia ini gak ada yang baik. Nah, persoalannya kan banyak orang masih menganggap bahwa manusia-manusia itu baik, sehingga manusia yang baik layak masuk surga. Padahal kita bilang tidak ada yang baik. Tidak ada seorang pun yang baik. Manusia yang sudah jatuh dosa itu kecenderungan hatinya berbuat dosa, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oh, itu udah sangat tegas ya. Kalau misalnya ini masih diragukan, wah, memang hebatnya Alkitab itu bisa menyampaikan kata-kata yang begitu jelas. Bayangkan dibilang kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Alkitab itu dalam apa? Dalam pembuatan Alkitab itu atau dalam penulisan Alkitab itu benar-benar Alkitab ini adalah ilham dari Allah. Tidak ada satu kata yang salah. Tidak ada kata yang salah di dalam Alkitab. Ya. Tapi ingat ya, saya kan pernah menyampaikan yang disebut Alkitab yang tidak salah penuh itu adalah Alkitab yang autograf. Ya, bukan Alkitab salinan, manuskrip. Karena manuskrip itu sudah dalam terjemahan. Bukan penulis pertama, tapi itu penulis penterjemah. Ya, jadi dalam namanya penterjemahan karena ada gap. Penterjemah itu kan ada gap-gap. Ya, ada gap, ya. Sehingga penterjemah beberapa ratus tahun selanjutnya karena ada gap sejarah yang berbeda, budaya yang berbeda, sehingga bisa seperti terjemahan bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia Alkitab kita jelas banyak yang
tidak pas. Maka seperti karena itu saudara, kita belajar harus menggali. Nggak bisa hanya asal baca saja begitu. Maka banyak orang-orang yang tersesat karena mereka baca Alkitab, baca begitu saja tanpa mereka menggali arti yang sebenarnya. Sehingga banyak yang sesat. Ya, saya sebenarnya nggak setuju dengan orang-orang yang baca Alkitab. Ya, ada orang yang terus mengajar baca Alkitab saja. Tapi dia nggak mau mempelajari, dia nggak mau mencoba mencari arti, dia nggak mau menggali. Hanya disuruh kita baca Alkitab, pasti banyak sesat. Saudara, pengajaran yang paling banyak disesatkan adalah pengajaran Alkitab. Yang paling banyak orang sesat adalah pengajaran yang dalam Alkitab. Itu seperti saksi Yehova, muncul saksi Yehova, muncul Arianisme, muncul macam-macam sekte-sekte yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda, yang tidak dimaksud oleh Alkitab yang sebenarnya. Jadi banyak sekali orang sesat, maka kita perlu belajar. Bahkan kita perlu membutuhkan pengajar-pengajar yang baik. Maka kalau dengarkan khotbah di YouTube, jangan asal dengar khotbah, perhatikan ini benar nggak khotbahnya. Halo, amin? Harus begitu. Karena banyak sekali orang, saudara, ada pendeta yang begitu menerangkan bagaimana orang masuk surga. Ada dibilang 8 syarat untuk masuk surga. Oh, banyak amat. Ya. Banyak sekali, dan mereka pendeta-pendeta sudah MTH. Nah, kalau kita tidak kembali lagi kepada pengajaran seperti ini, ya banyak orang habis. Jadi kita juga akhirnya sama dengan agama lain, keselamatan berdasarkan perbuatan. Akhirnya begitu. Maka hal ini, halo saudara-saudara, jangan abaikan pengajaran ini. Ya, siapkan dirimu untuk memahami kebenaran ini, termasuk cara menyampaikannya. Saudara harus belajar bagaimana cara menyampaikan pengajaran seperti ini kepada orang. Karena kan kita bicara kepada orang hari ini tentang ketuhanan, tentang kealahan, keselamatan. Nanti mereka bilang, apa sih kamu ini? Ngomong-ngomong itu terus, bosan saya. Banyak orang yang begitu, kita menyampaikan kebenaran, langsung dia nolak. Dia nggak suka. Kok itu aja, kalau bicara bisnis, apalagi bicara cinta, wah dia bisa sampai larut malam, dia nggak tidur. Lalu udah bicara firman, wah ngantuknya luar biasa. Oke, ayo lanjut. Nah saudara, perbuatan baik itu harus dilakukan. Nah saudara, syarat perbuatan baik itu saudara, ya, ini coba buka dia halaman 3 tadi, semata-mata, ya. Oke, halaman 4, nggak bisa digeser lagi. Nah saudara, perbuatan baik, ya, saudara, perbuatan baik itu, ya, kalau mau perbuatan baik yang menurut pandangan Allah, dalam pandangan Allah, saudara, pertama, perbuatan baik itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, ini dalam 1 Korintus 10:31, ini syarat perbuatan baik. Jadi kalau mau melakukan perbuatan baik untuk masuk surga, saudara harus kita tahu perbuatan baik dalam pandangan Allah itu gimana. Bagaimana sih perbuatan baik yang menurut Allah? Nah saudara, perbuatan baik yang menurut Allah, yaitu saudara, perbuatan baik itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus 10:1, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah ini saudara, perbuatan baik yang menurut perbuatan baik dalam pandangan Allah yang berkenan pada Allah. Saudara, pertama, syarat pertama, perbuatan baik itu semua harus dilakukan untuk Allah. Misalnya membantu orang, saudara melakukan untuk Allah. Tapi benarkah kita melakukan untuk Allah? Hari ini banyak orang membantu, kirim sembako, tapi melakukannya untuk apa? Bukan untuk Allah. Kebanyakan itu untuk supaya dia dipilih, supaya dia dipilih jadi anggota DPR. Ya, setelah dia udah tak dipilih, udah dia nggak lagi melakukan itu. Tunggu 5 tahun lagi, lalu nanti 5 tahun lagi bangun sumur orang, bangun rumah orang, ya, bangun apa segala macam jalan. Ya biasanya kalau bisa seperti saat pemilu kan, jalan-jalan dibagusin supaya dipilih lagi. Jadi sebenarnya orang melakukan perbuatan baik itu sebenarnya bukan untuk kemuliaan Tuhan,
Ini jarang saudara, tidak mudah orang bisa melakukan perbuatan baik itu untuk kemuliaan Tuhan tidak. Banyakkan orang melakukan perbuatan baik itu karena untuk cari nama. Halo, amin. Ini syarat perbuatan baik dalam pandangan Allah. Ya. Yang kedua, ini syarat yang kedua saudara. Perbuatan baik itu harus dilakukan karena cinta kepada Allah. Ya, dikatakan Yohanes 14:15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya. Nah, saudara, dikatakan perbuatan baik yang menurut Allah, yaitu saudara harus dilakukan dengan cinta kepada Allah. Ya. Saudara dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya. Nah, saudara, apakah ada orang yang bisa mengasihi Allah? Mengasihi Allah itu kan berarti melakukan seluruh perintah Allah. Tidak ada saudara, tidak ada orang yang sanggup melakukan ini. Tidak ada orang yang sanggup mengasihi Allah seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Karena kalau kita cinta pada Allah, artinya kita melakukan segala perintah Allah. Adakah manusia yang bisa melakukan perintah Allah? Itu tidak ada. Ya, tidak ada manusia yang bisa melakukan perintah Allah, tidak ada. Jadi saudara, artinya bahwa perbuatan baik itu tidak bisa memenuhi standar tuntutan Allah dalam tentang perbuatan baik itu. Jadi tidak ada saudara. Ya. Nah, saudara, di dalam Roma 3 10 11 sampai 18 ya dikatakan mengatakan bahwa tidak ada manusia yang benar, yang berakal budi, yang mencari Allah atau yang takut kepada Allah. Ya, jadi saudara, nggak ada manusia yang dalam tanda kutip baik, tidak ada. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Tidak ada manusia yang takut kepada Allah, tidak ada. Jadi ini harus kita sadari ini. Ya. Nah, saudara perhatikan, manusia bisa saja berusaha berbuat baik, berjuang bagi agamanya, ingin masuk surga dan sebagainya. Tetapi mengasihi Allah dan hidup untuk kemuliaan Allah adalah dua hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia di luar Kristus. Ya, jadi berbuat baik seperti yang dituntut oleh Allah tadi, yang pertama melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah, melakukan segala sesuatu dengan motivasi cinta pada Allah. Cinta pada Allah sama dengan melakukan segala perintah Allah. Dan itu tidak ada. Dua hal ini saja itu tidak ada orang yang bisa. Oke, lanjut. Nah, saudara, pertanyaannya, lalu bagaimana ya saudara, bagaimana cara Allah memasukkan manusia berdosa ke surga? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana cara Allah membawa kita masuk ke surga? Sekarang tidak ada manusia yang baik. Ya. Tidak ada orang yang baik, walaupun orang beragama, walaupun orang yang melakukan memperhatikan orang miskin, tetap saudara, perbuatan baik itu tidak bisa diperhitungkan sebagai syarat untuk orang bisa masuk surga. Karena menurut Alkitab tadi, Alkitab sudah final mengatakan tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang takut akan Allah. Jadi nggak ada. Nah, karena itu saudara, pertanyaannya lalu bagaimana cara Allah memasukkan manusia berdosa ke surga? Nah, saudara, memang ada agama yang percaya hal ini. Mereka percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun, sehingga Ia akan memasukkan orang berdosa ke surga begitu saja tanpa ada yang membayar dosa-dosanya. Nah, ada orang percaya begitu. Karena Allah baik. Jadi kenapa orang berharap masih bisa masuk surga? Karena dalam pandangan mereka Allah itu baik. Ya, Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allah Maha Kasih. Lalu bagaimana dengan keadilan Allah? Ya. Memang Allah mengasihi. Dia misalnya Allah mengasihi kita, lalu Dia menghapus segala dosa kita tanpa buat apa, tanpa menghukum dosa-dosa kita. Bisakah? Bisakah Allah berbuat begitu? Karena Dia begitu mengasihi kita, lalu diampuni kita begitu saja, tanpa ada penebusan dosa, tanpa ada penyelesaian dosa. Karena Allah mengasihi, lalu Dia mengampuni kita begitu saja. Bisakah Allah begitu? Halo, amin? Bisa? Bisa. Ya nggak bisa lah saudara. Bagaimana bisa Allah melakukan itu? Bagaimana Dia mengampuni orang-orang berdosa begitu saja?
Ya, dia karena mengasihi lalu dosa semua manusia diampuni begitu saja, tanpa ada penghukuman terhadap dosa, tanpa ada keadilan Allah terhadap dosa. Itu tidak mungkin. Kalau Allah sampai berbuat begitu, itu bukan Allah. Karena selain Allah mengasihi, Allah itu juga adil. Jadi dua sisi itu nggak bisa. Satu, kasih Allah begitu bergerak luar biasa dan mengabaikan keadilannya. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi bagaimanapun Allah memang punya rencana menyelamatkan, tapi tidak mungkin hanya Allah mengasihi tanpa menghukum dosa. Tidak mungkin Allah hanya mengasihi tanpa melakukan hukuman terhadap dosa. Jadi saudara, perhatikan baik-baik, syarat untuk supaya Allah itu bisa membawa kita ke sorga, saudara, Allah mengasihi kita. Ya, perhatikan baik-baik, Allah memang mengasihi kita, mau mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi dosa itu bukan diampuni, dihapus begitu saja, tetapi dosa itu harus dihukum. Lalu bagaimana supaya manusia berdosa ini yang harusnya dihukum tapi bisa tidak dihukum? Nah, ini yang menjadi apa saudara? Hal yang penting kita perhatikan. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Tetapi ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Maksudnya dia tidak mungkin mengampuni dosa begitu saja tanpa menghukum. Itu tidak mungkin. Artinya tidak mungkin tidak mungkin Allah membawa orang ke sorga, ya, orang berdosa dibawa ke sorga tanpa dosa itu diselesaikan. Tidak mungkin. Karena itu melanggar keadilan Allah, melanggar sifat Allah, yaitu tentang keadilannya. Nah saudara, jadi saudara kita perhatikan. Tetapi ini tidak mungkin. Ia tidak bisa berbuat demikian. Jadi maksudnya Allah itu tidak mungkin mengampuni orang berdosa begitu saja tanpa menghukum dosa. Itu tidak mungkin. Ya, Ia adalah Allah yang suci yang tidak bisa bersatu dengan manusia berdosa. Jadi perhatikan sifat Allah. Memang Allah mengasihi, tetapi saudara, Allah itu pun harus menghukum dosa. Kenapa? Karena Allah itu, saudara perhatikan, adalah Allah yang suci, yang tidak bisa bersatu dengan manusia berdosa. Yang kedua, dan Ia adalah Allah yang adil, yang tidak bisa tidak menghukum manusia yang berdosa. Jadi saudara, untuk terjadi penyelamatan harus tetap ada penghukuman. Tapi bagaimana supaya manusia yang dihukum ini tetap selamat? Kalau misalnya dihukum, manusia yang langsung dihukum berarti kan masih mati masuk neraka. Nah, bagaimana cara Allah menyelamatkan ini? Nah, inilah sebenarnya saudara yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan orang berdosa bisa masuk surga tanpa manusia itu dihukum. Nah, bagaimana? Nah, saudara perhatikan di sini. Bagaimana Ia harus menjatuhkan hukuman, tetapi Ia ingin manusia bisa terhindar dari hukuman tersebut. Jadi harus ada seorang yang menjadi pengganti dalam menerima atau memikul hukuman dari Allah tersebut. Saudara, satu-satunya cara, perhatikan, satu-satunya cara orang berdosa supaya bisa diselamatkan itu saudara dengan ada penghukuman. Tetapi supaya manusia itu tetap selamat tidak dihukum, maka penghukuman itu harus ada penggantinya. Halo, amin? Amin? Jadi saudara, penghukuman itu tetap ada, tetap dikerjakan, tetap dilakukan. Tapi saudara, supaya manusia itu tidak mengalami hukuman, maka penghukumannya berarti supaya bisa terjadi harus ada pengganti. Ya, coba perhatikan saudara. Jadi harus ada seorang yang menjadi pengganti di dalam menerima atau memiliki hukuman dari Allah tersebut. Misalnya kalau saya punya utang, ya misalnya saya punya utang 1 triliun, ya lalu saya coba datang sama orang yang mengutangi uang sama saya. Pak, saya mau bertobat. Saya tidak lagi mau minjam uang. Saya sudah tidak mau lagi ngutang uang. Sekarang utang saya beres ya Pak. Hah? Katanya hah? Pasti melongo dia. Loh. Jadi kamu tidak mau utang lagi, berarti utangmu beres. Loh, kamu makan apa tadi malam? Kamu minum obat apa? Ini kok gila katanya. Ini gila. 1 triliun dihapus begitu saja dengan cara hanya minta maaf. Ya minta maaf ya Pak, 1 triliun ini saya tidak mau utang lagi Pak. Saya mau bertobat. Ya, oke Pak ya, saya lepas dari hutang ya. Terus kata apa itu? Kata bapak itu yang punya uang itu, amin. Ya, tapi tunggu dulu ya. Saya pentung dulu kepalamu.
Saudara, bagaimanapun hutang tetap dibayar. Untuk menyelesaikan hutang, ya salah satu contoh misalnya mungkin anak saya Maria. Dia tanya, berapa hutang bapak saya? 1 T, ini saya bayar. Ketika Maria membayarnya, saya lepas nggak? Lepas dari hutang. Harus ada pembayaran, nggak ada jalan lain. Bahkan pembayaran itu biasanya ada bunganya. Misalnya 1% per bulan, 12% per tahun, 1 triliun. Jadi itu hanya minta maaf Pak, saya minta maaf, saya tidak lagi mau mengutang-utang, saya mau bertobat mulai dari sekarang. Jadi karena itu tidak ada lagi hutang saya Pak. Hutang saya sama Bapak terhapus secara total. Lalu dia salah, Pak, salah, saya mau pulang. Wah, saudara pasti dipreteli dulu, kukunya dicabut, ya, lalu tangannya diikat, lalu dibawa ke polsek. Ya, di polsek lah diselesaikan di sana. Jadi saudara, tapi sekarang adakah cara menyelesaikan hutang dosa manusia supaya manusia itu terbebas dari hutang dosa? Ya saudara, ada, tapi caranya ada cara dengan cara perlu pengganti. Ada yang menggantikan hukuman itu. Kita yang dihukum, tapi saudara bukan kita yang dihukum. Ada orang yang menggantikan kita dalam hukuman itu. Nah, saudara, caranya bagaimana? Nah, oke, lanjut. Nah, saudara, kira-kira siapa yang bisa menggantikan kita? Tetapi siapa? Seorang manusia biasa tidak mungkin, karena semua manusia berdosa sehingga tidak mungkin memikul hukuman untuk orang lain. Saudara, kalau misalnya ada satu orang yang bisa menebus dosa kita, apakah ada orang manusia di antara manusia yang bisa menggantikan kita dalam dosa? Tidak ada. Kenapa? Karena semua orang sudah masuk dalam sebagai turunan Adam. Semua manusia turunan Adam semua sudah berdosa. Karena tidak ada manusia yang lahir di luar Adam. Kalau misalnya ada monyet jadi manusia, berarti kan di luar Adam. Berarti kalau memang ada manusia di luar Adam, ya artinya tidak mewarisi dosa Adam. Kalau ada, bisa. Tapi persoalannya tidak ada. Tidak ada manusia, ya, yang saudara yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa. Jadi saudara jelas manusia tidak bisa. Yang kedua, ya, siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa yang bisa menebus kita, menggantikan kita? Seorang malaikat. Bisakah malaikat? Kenapa? Karena manusia dan malaikat itu tidak sejenis, tidak selevel. Kita manusia. Bagaimana malaikat menebus kita? Dia bukan manusia. Jadi itu tidak pas. Bagaimanapun tidak ada malaikat yang bisa menebus manusia. Ya artinya kan, karena tadi kan pertama di dunia tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sekarang dilihat di sorga, ada malaikat. Tetapi kan malaikat tidak bisa menebus manusia. Kenapa? Karena malaikat bukan manusia. Karena kalau malaikat menebus itu pasti tidak imbang, karena itu bukan manusia. Ya, jadi malaikat tidak bisa. Kalau demikian maka Allah menjadi tidak adil, karena manusia yang berdosa, malaikat yang dihukum. Nggak bisa. Manusia tidak ada yang tidak berdosa, yang bisa dijadikan sebagai pengganti untuk menebus hukuman dosa kita. Kedua, malaikat tidak bisa. Nah, ketiga, saudara, maka Allah harus menjadi, perhatikan ya. Ya, tadi malaikat tidak bisa. Nah, saudara, jadi satu-satunya cara adalah ia sendiri harus menebus dosa itu, membayar utang dosa itu, dan karena upah dosa ialah maut, sedangkan sebagai Allah ia tidak bisa mati. Ya. Nah, jadi saudara perhatikan, Allah mau bertindak untuk menebus dosa. Tapi kalau Allah sendiri, misalnya dia dalam bentuk Allah, tidak bisa mati. Bagaimana Allah bisa mati? Ya, mau Allah dipaku, lolos gitu aja. Mau dipaku roh. Nah saudara, maka karena itu Allah punya inisiatif. Dia menjadi manusia. Jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu Allah. Allah jadi manusia. Ya.
Allah yang jadi manusia tidak melewati Adam, bukan benih dari Adam. Karena semua manusia benih Adam itu adalah berdosa. Maka Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi beda. Adam pertama itu tadi Adam yang diciptakan dari debu tanah. Nah, Adam yang kedua, saudara, itulah Allah yang turun jadi manusia melalui seorang perawan. Lahirnya pun dari seorang perawan, bukan dari seorang janda. Iya, dia dari seorang perawan, nggak bisa kalau misalnya seorang janda. Karena kalau janda kan udah tercemar, nggak masuk akal itu, nanti pasti ditolak. Maka dia harus mencari seorang perawan yang tidak pernah berhubungan seksual. Makanya di dalam kitab Yesaya dikatakan seorang anak darah. Artinya seorang anak yang belum pernah pecah perawan, belum pernah berhubungan seksual dengan seorang pria. Nah, jadi Yesus ini dia bukan dari turunan Adam manusia pertama. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Ya, yang jadi manusia itu adalah Yesus. Ya. Nah, saudara, dikatakan jadi satu-satunya cara Allah, ia sendiri harus menebus dosa itu, membayar utang dosa itu. Dan karena upah dosa ialah maut, sedangkan sebagai Allah ia tidak bisa mati. Upah dosa kan maut. Artinya penghukuman dosa manusia itu harus mati, maut. Dan karena Allah itu Allah, dia tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati, maka Allah itu jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, manusianya bisa dibunuh, Allahnya tetap. Halo, amin. Makanya orang Kristen bilang kan Yesus itu Allah dan manusia. Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%. Bukan 50%. Ada orang bilang 50% Allah, 50% manusia. Ada lagi bilang setengah dewa, setengah manusia. Nah, banyak orang punya penafsiran yang aneh. Ya, saudara, Allah itu jadi manusia. Ketika dia mengambil kodrat sebagai manusia, disitulah dia bisa mati, dibunuh. Maka nanti saudara, Yesus itu harus disalibkan. Nah, inilah cara satu-satunya Allah menyelamatkan manusia. Tidak ada cara lain. Halo, amin. Tidak ada cara lain. Hanya dengan cara Allah mengasihi kita melalui dia jadi manusia. Sebagai manusia dia menebus dosa kita, dia mati di kayu salib itu untuk menghapus segala kejahatan kita. Ya, jadi saudara, maka Allah harus menjadi manusia, ya, yaitu Yesus Kristus, supaya bisa mati menebus dosa kita. Oke, lanjut. Nah, saudara, Kristus adalah substitusi atau pengganti kita. Jadi saudara, supaya kita bebas dari dosa tadi, bukan hanya minta maaf, dimaafkan begitu saja. Tapi memang ia minta maaf, tetapi saudara, pembayaran juga harus tetap dilakukan. Pemberesan dosa juga harus dilakukan. Karena penegakan keadilan Allah. Kalau Allah tidak menghukum dosa, itu bukan Allah. Jadi kalau hanya Allah mengasihi, dia tidak menghukum dosa, itu bukan Allah. Allah itu saudara, dia punya kasih, dia juga punya keadilan. Jadi saudara perhatikan bahwa Kristus adalah substitusi, ya, atau pengganti. Ya, ini bahasa Inggrisnya ya, substitusi. Ya, pengganti, penukar. Ya, pertukaran atau pergantian. Substitusi. Ini harus diingat nih, apa kata substitusi ini. Coba ulangi, substitusi. Ya. Bukan substitusi ya. Substitusi, coba ulangi, substitusi. Substitusi artinya pengganti, penukaran. Ya. Nah, saudara, Yesus menjadi pengganti kita, Allah menggantikan kita. Ini Yesaya 53, 4-6. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara,
Alkitab menegaskan, menubuatkan bahwa Allah itu akan menggantikan kita dalam dosa. Saudara, di ajaran kitab-kitab lain tidak ada. Ya, ajaran kitab-kitab manapun tidak ada pengajaran begini. Bersyukurlah karena kita punya Alkitab sebagai catatan tentang penebusan, ada tentang Allah, ada tentang keselamatan. Itu secara lengkap yang dibutuhkan manusia sudah dituliskan oleh Alkitab. Ya, jadi saudara, di sini kita melihat Yesaya 53:6 ini berbicara di mana Yesus Kristus dinubuatkan untuk menggantikan kita dalam hukuman. Dia ditindas. Jadi dikatakan tadi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya 53 ini dihafal. Ya, Yesaya 53 ini dihafal. Ini dasar. Ini dasar tentang konsep penebusan. Ya. Saudara, ini masih sifatnya nubuatan. Nanti pengenapan di dalam kitab Perjanjian Baru. Ini kan masih nubuatan. Janji Allah bahwa dia akan menjadi pemikul dosa. Dia akan jadi manusia memikul dosa-dosa kita. Jadi 700 tahun sebelum Yesus datang dihukum buat kita, dia sudah dinubuatkan oleh Yesaya, Nabi Yesaya 700 tahun sebelum. Ya, sebelum 700 tahun sebelum Masehi. Sudah dinubuatkan, makanya ini nggak mungkin salah. Saya dulu pikir gini, saudara. Saya pikir Alkitab itu bisa salah. Tidak mungkin lah Alkitab ini nggak salah. Tapi saudara, setelah saya sedikit, memang benar tidak ada kesalahan. Kenapa saudara? Karena saudara, apa yang dikatakan Alkitab, apa yang belum terjadi itu sudah dikatakan dulu. Dan apa yang dikatakan sesuatu itu di masa yang akan datang itu nanti tergenapi, terjadi. Misalnya seperti nubuatan tentang Yesus. Nubuatan tentang Yesus mengenai kelahirannya, mengenai kematiannya, mengenai bajunya diundi, mengenai dia dijual oleh Yudas. Itu semua sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Semua terjadi secara akurat. Loh, kalau Alkitab itu bukan dari firman Allah, bukan dari Allah, lalu dari mana? Itu tidak mungkin itu dari manusia saja. Itu jelas karena Allah yang menuliskan Alkitab melalui para penulis. Ya, jadi saudara, bersyukurlah karena rahasia keselamatan ini dibuka, ya, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada kita. Dan puji Tuhan, Alkitab belum bisa dilenyapkan hingga hari ini. Alkitab hari ini masih bisa dibaca, masih bisa beredar di mana-mana. Bersyukurlah karena keselamatan itu adalah harta yang melampaui segala harta. Ya, keselamatan itu terlalu mahal harganya. Tidak ada orang yang bisa membeli keselamatan itu kecuali oleh karena Yesus menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Oke, lanjut saudara. Ya, dalam 2 Korintus 5:15, ayo kita baca. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang percaya hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, Yesus mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup bagi dirinya sendiri. Jadi saudara, Tuhan Yesus dia mati. Dia mati untuk semua orang. Semua orang di sini bukan semua orang di dunia. Jelas ini semua orang yang percaya. Karena kalau misalnya semua orang, berarti tidak ada yang ke neraka. Tidak ada yang masuk neraka. Ini juga melawan, menentang keadilan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan semua orang yang berdosa. Bagaimanapun keadilan Allah tetap harus ditunjukkan. Maka sebagian orang harus masuk neraka. Ya, maka kalau sampai saudara dengarkan Injil keselamatan, itu berarti Anda adalah tanda-tanda sebagai orang pilihan. Kalau sampai saudara percaya, kalau sampai saudara terima kasih karunia ini, itu artinya Anda adalah orang pilihan. Ya, coba katakan sebelah Anda adalah orang pilihan. Agak dibentak. Anda adalah orang pilihan. Oke ya. Nah saudara, di sini kita melihat fakta kematian Yesus. Ya, fakta kematian Yesus. Saudara, bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Nah, kita melihat kematian Yesus. Saudara, kita bisa melihat di sini fakta-fakta kematian Yesus sebagai pengganti kita dalam hukuman dosa. Ini saya singkat saja karena waktunya sudah singkat. Saudara, pertama fakta bahwa Kristus tidak berdosa. Dalam Alkitab dikatakan dia tidak mengenal dosa. 1 Korintus 5:21. Dia tidak mengenal dosa. Tapi dia buat berdosa
untuk menanggung dosa-dosa kita. Dia tidak mengenal dosa. Saudara, artinya bahwa kematian itu kematian untuk menanggung dosa, bukan untuk dosanya, karena dia tidak berdosa. Dia mati bukan karena dosanya, tapi dia mati karena dosa kita. Saudara, yang kedua, perhatikan jenis kematian. Jenis hukuman mati yang dialami adalah salib, bukan penggal, bukan dipenggal, bukan rajam. Mengapa harus disalib? Karena salib adalah hukuman yang terkutuk. Dan dengan mengalami kematian terkutuk ini, yang menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Saudara, Yesus itu harus disalib. Bukan mati karena diracuni. Bukan mati karena kecelakaan. Ditabrak misalnya. Kayak misalnya bawa mobil truk, lalu tiba-tiba ada Yesus depan, lalu ditabrak. Nggak bisa. Yesus tidak bisa mati karena itu. Ya. Dia nggak bisa diracuni. Atau bisa dicekik. Mati dicekik, nggak bisa. Karena kematian Yesus itu pertama harus disalib, dan yang kedua darahnya harus keluar. Ya, itu kenapa? Karena itu memang janji seperti itu. Dan penyaliban itu lambang kutuk, itu lambang dosa besar. Kalau di perjanjian lama orang sampai disalibkan itu, digantung, itu orang yang berdosa besar. Ya, makanya dia nggak bisa mati karena diracuni itu. Atau misalnya ditembak. Ya misalnya Herodes menembak Yesus, nggak bisa, karena Yesus dia mati untuk menanggung dosa, maka pertama dia harus mati di kayu salib, yang kedua dia harus mati keluar darah. Jadi makanya tadi nggak bisa dicekik. Kalau bisa dicekik, tak mati. Oh dia udah menebus dosa, nggak bisa. Ya, jadi fakta kematian ini membuktikan dia adalah seorang pengganti, penebus dosa kita. Oke, lanjut. 3. Tadi 3 udah ya? 2. Oke. Penderitaan yang luar biasa yang dialami. Kristus mengalami penderitaan yang luar biasa. Hebatnya. Seperti bisa pencambukan. Ya. Itu pencambukan Yesus itu, cambuknya itu dari mana? Ingat bahwa ia dicambuk dengan cambuk Romawi, yaitu tali-tali kulit yang diberi besi-besi tajam. Tulang-tulang yang diruncingkan, sehingga pencambukan itu betul-betul menghancurkan punggungnya. Jadi punggung Yesus itu jadi bubur. Iya, kenapa? Karena cambukannya itu ada 39 mata itu. Dan itu ditaruh timah-timah, tulang-tulang besi, tulang-tulang apa ya? Dikatakan tulang-tulang yang diruncingkan. Itu sekali langsung keluar daging. Cambuk berapa kali keluar daging. Jadi sampai muka Yesus itu nggak kelihatan. Ya makanya kalau misalnya kita di film-film itu belum apa-apa itu. Kalau Yesus itu benar-benar itu daging-dagingnya itu habis. Karena sekali dicambuk itu langsung ditarik keluar dagingnya. Ya. Jadi inilah fakta kematian Yesus itu sebagai pengganti kita dalam dosa. Ya. Oke, penyaliban, perhatikan. Penyaliban, bisakah saudara bayangkan akibat kalau paku-paku menembus tangan dan kaki saudara? Dan bagaimana penderitaan saudara kalau setelah itu saudara digantungkan selama berjam-jam sampai saudara mati. Itulah yang Yesus alami bagi saudara, bagi kita. Saudara di atas kayu salib. Ya, itu salib Yesus itu bukan kayak salib yang tangannya itu bukan kalau kita lihat kan salib Yesus itu kan ada palangnya itu ya. Itu bukan seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, itu waktu dia disalibkan itu bukan seperti kayu yang kita lihat itu. Biasanya kalau ketika Yesus di Romawi itu sebenarnya sudah disiapkan. Itu sudah disiapkan kayu, dan itu bukan kayu yang halus. Itu jelas kayu yang kasar, dan jelas itu juga kayunya itu tentu nggak lurus-lurus. Mungkin namanya juga untuk orang dihukum. Bukan kayak salib yang dibuat di kuburan itu kan. Kalau kita lihat salib di kuburan itu kan mulus, dicat lagi. Ini jelas salib yang sudah itu nggak dipikirkan ini salib yang pasti dicari kayu yang nggak bagus. Dan bayangkan ketika kalau kita lihat kan lurus kan, ketika Yesus disalib itu kan lurus. Kalau yang kita lihat di gambar-gambar, sebenarnya nggak begitu. Itu tangan itu ketarik ke belakang, tarik ke belakang. Jadi bayangkan ini dadanya maju ke depan. Bayangkan berjam-jam di atas kayu salib. Dan dia tidak dia harus tanggung itu. Kenapa? Karena itu melambangkan dosa kita. Karena dia menanggung dosa kita. Jadi ini bukan main-main ini penyaliban ini.
Ya, ada orang-orang yang bikin sandiwara yang dia seperti Yesus disalib. Ya. Tiba-tiba di belakangnya ada ambulans. Kalau Yesus nggak ada ambulans. Ya. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan Kristus memang harus mengalami penderitaan yang luar biasa itu, karena penderitaan di neraka juga luar biasa hebatnya. Ya. Nah, yang keempat ini, coba lihat. Ini yang keempat, Kristus menolak. Ini saya nggak kasih angka 4. Kristus menolak anggur bius. Saudara pernah dengar Yesus dikasih apa itu? Asam cukai waktu dia disalib. Kan dikasih mau di apa? Untuk apa itu? Itu sebenarnya untuk menghilangkan rasa sakit, mengurangi rasa sakit. Tapi Yesus nggak mau. Karena saudara, yang dia tanggungkan dosa. Dia nggak boleh satu dosa berkurang. Rasa sakit berkurang nggak bisa. Maka dia menolak waktu dia dikasih minuman asam cuka itu saja, yang mengandung cuka. Itu bisa menjadi penghilang rasa sakit. Tapi Yesus tidak mau mengurangi rasa sakit itu. Karena itu benar-benar dia lakukan untuk benar-benar kita terbebas dari dosa. Maka kalau saudara udah percaya Yesus tapi Anda masih ragu-ragu, misalnya Anda tidak percaya, wah, kasihan amat. Sayang sekali Anda sudah jelas Yesus mati buat kita. Yesus mati buat saudara tapi Anda masih nggak percaya keselamatan. Saudara, kalau Anda yakin benar-benar Anda sudah ditebus oleh Yesus, itu juga artinya Anda harus benar-benar percaya Anda pasti mati masuk surga. Orang Kristen harus benar-benar percaya. Kalau enggak, kalau dia nggak percaya berarti dia nggak mengakui 100% berkat dari penyaliban Yesus ini. Oke, lanjut. Kelima, Kristus mengalami kehausan. Ya, saudara, dia waktu itu dibilang aku haus. Saudara haus kenapa? Itu karena dia merasakan api neraka. Saudara masih ingat ketika orang kaya masuk di neraka Lazarus di Taman Firdaus, di tempat Firdaus. Lalu apa dikatakan oleh orang kaya itu di neraka? Ya, suruh Lazarus untuk menyejukkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku haus kesakitan. Saudara, di dalam neraka itu haus tapi nggak ada air. Kalau sekarang Anda haus masih bisa minum air depot kita itu sebanyak-banyaknya. Tapi nanti di neraka nggak ada lagi air. Maka kalau misalnya kita masih bercita-cita, saya mau mati masuk neraka lah, itu bodoh. Ya. Oke, saudara, dia haus. Terus dikatakan Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah. Bayangkan ketika dia mati kan dia terpisah dengan Allah. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu perpisahan antara dia dengan apa itu kan perpisahan yang benar-benar terjadi waktu itu. Dan itu seperti kenapa? Karena dia menanggung gelombang tsunami dosa yang begitu hebat. Ya. Dan Allah meninggalkan dia. Ya. Dia melakukan itu, saudara, semua untuk kita. Jadi fakta kematian ini benar-benar ini menyatakan dengan jelas bahwa dia mati buat penebusan dosa kita. Oke, lanjut. Saudara, ketujuh, ini terakhir yang alasan atau fakta-fakta kematian Yesus sebagai substitusi untuk dosa-dosa kita. Kristus mati. Saudara, upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah mati. Dan karena itu Kristus yang menggantikan kita untuk memikul hukuman dosa harus mengalami kematian. Upah dosa adalah maut. Kata maut itu sama dengan mati. Nah, dosa itu saudara upahnya maut. Jadi Yesus pun, Allah pun yang jadi manusia, dia harus mati. Jadi bukannya setengah mati. Atau misalnya mati suri. Dia harus benar-benar mati. Maka dia harus mati sampai 3 hari di kuburan. Karena itu orang yang percaya Yesus sekalipun tetap mengalami kematian. Kita pun memang harus mengalami kematian, tapi bukan kematian karena dosa lagi. Bukan mati untuk masuk neraka. Kita mati secara fisik, tetap memang ini akibat dosa, tetapi karena kita sudah ditanggung, kita tidak akan mati masuk neraka. Nah, itu berkat buat kita. Jadi keselamatan kita itu jelas-jelas bukan karena perbuatan baik. Itu sangat bertentangan dengan ajaran agama lain. Oke, lanjut. Nah, saudara, bagaimana supaya kita masuk surga? Saudara, keselamatan karena iman saja. Ya, ini kuncinya, saudara. Karena Kristus sudah menjadi substitusi atau pengganti kita, maka sekarang untuk selamat atau masuk surga kita tidak perlu melakukan apa-apa, hanya percaya
atau beriman kepada Yesus saja. Ya, jadi saudara sangat mudah. Masuk surga itu mudah banget. Lebih mudah daripada masuk neraka. Halo, amin. Karena hanya membutuhkan iman saja. Kita nggak perlu dihukum. Tuhan sudah menghukum. Kita nggak perlu melakukan sesuatu. Karena kalau kita melakukan sesuatu juga untuk keselamatan kita tetap tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat itu adalah hanya kematian Yesus. Itu yang menyenangkan hati Allah. Dan kematian Yesus itu menjadi kematian kita. Ya. Nah saudara, Roma 3:27-28 dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Perhatikan kata ini saudara. Ya, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan. Jadi jangan balik-balik lagi kepada perbuatan. Karena kita diselamatkan berdasarkan iman. Kalau iman tanpa perbuatan itu bukan iman, itu perbuatan. Ya. Oke saudara, perhatikan lagi. Galatia 2:16a. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus. Jadi semua kembali kepada iman. Iman tadi kepada kasih karunia, kepada Yesus. Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang megahkan diri. Banyak orang keberatan dengan ajaran ini. Banyak sekali ya. Karena seorang bisa masuk surga dengan begitu mudah. Sebenarnya masuk surga mudah banget bagi orang percaya. Tetapi keselamatan jadi mudah untuk kita Kristen. Apa ini? Jadi mudah untuk kita karena Kristus sudah berjerih payah dan bahkan mati bagi kita. Jadi saudara mudah karena sebenarnya tidak mudah. Mudah itu karena Tuhan sudah membayar. Sebenarnya proses penyelesaian dosa kita itu tidak mudah. Yesus harus mati di kayu salib. Mudahnya itu bagi kita hanya karena percaya, karena Yesus sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Maka kalau kau percaya, itu juga artinya Anda percaya pasti masuk surga. Anda percaya Yesus Tuhan selamat, tapi Anda nggak percaya masuk surga, ya apa gunanya? Ya maka saudara, setiap orang Kristen yang percaya Yesus, dia harus yakin bahwa dia juga pasti masuk surga. Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita berdoa.